Jadi alhamdulillah kita ditemui oleh kelima komisioner yang memang juga secara detail sih sebenarnya juga itu menjadi eh, dalam tanda petik masih menjadi rahasia yang ada di mekanisme di Bawaslu kita. Tetapi secara umum disampaikan oleh beliau juga tidak jauh dari apa yang kemudian ada pada konferensi pers dari pasangan 02 pada saat melaporkan itu. Jadi terbagi ada menjadi sekitar 6 klaster lah di situ ya. 5 klaster yang terkait dengan administrasi, 1 klaster yang terkait dengan TSM ya, terstruktur, masif dan sistematis satunya itu ya. Dan kemudian dari informasi juga 1 dieliminir, jadi masih ada tersisa 4 sifat administratif, 1 yang TSM tadi. Nah, dari itu sebenarnya kita juga sudah menyiapkan jawaban secara umum dari Pak Mandirin, karena sekali lagi saya sampaikan pemanggilan itu baru kami terima kemarin, dan Paman itu adalah melakukan program kampanye yang masuk ke desa-desa, sehingga ada kesulitan kalau kemarin menerima surat, hari ini disuruh datang ya, karena posisinya jauh, karena di tim pemenangan mungkin seperti yang diberitakan oleh ketua tim pemenangan, mereka punya strategi dalam kampanye. Mandirin lebih banyak ke desa-desa, Pak Muhyiddin lebih banyak ke daerah perkotaan, sehingga ada pembagian tugas seperti itu. Sehingga istilah saya kemarin adalah Paman melaksanakan hak konstitusional pada saat kemudian beliau melakukan kampanye itu. Jadi secara umum sebenarnya kami juga menyiapkan jawaban juga untuk itu, untuk bahan klarifikasi yang mungkin juga bisa jadi pertimbangan dari komisioner nanti saat memutuskan. Yang banyak dipersoalkan itu, ada juga diberitakan di media massa, adalah berkaitan dengan pembagian sembako yang dilakukan oleh Pak Mandirin yang bertuliskan Bakul Gurun, tulisan Pak Mandirin. Kemudian ada beras juga ada label Pak Mandirin di situ ya. Dari hasil penelusuran kami ya, karena kami ini kan memang lawyer nih ya, berprofesi bidang hukum, kan ingin melihat fakta hukum yang sebenarnya apa. Nah, dari penelusuran kami adalah fakta hukum yang sebenarnya itu sesungguhnya adalah bantuan pribadi Pak Mandirin kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Karena kita tahu mulai bulan Maret masuk itu kan kita semua kebingungan loh, semua terdampak ya. Dan sesungguhnya tidak asing lagi juga, karena ada beberapa kepala daerah juga statement akan menyumbangkan gajinya. Kita tahu kan akan sumbangan gaji. Dan Paman juga menghimbau kepada mereka yang berpunya untuk juga menyumbang ke masyarakat yang terdampak. Sebagai pimpinan daerah sekaligus tokoh masyarakat, karena kan gubernur itu tidak saja katakanlah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, tidak saja sebagai kepala daerah, tapi juga sebagai tokoh masyarakat. Pada saat menghimbau itu ingin memberi contoh, oleh karena beliau katakanlah membeli bakmi ke petani, memabriknya, mengemasnya, sampai membagikannya ya ke masyarakat. Dan itu tidak ada yang rahasia di kita, karena setiap kegiatan Paman saat itu adalah diketahui oleh kita semua, termasuk para jurnalis kita yang ada di Banua kita ini. Nah, kenapa saat itu Paman adalah belum calon, Paman adalah gubernur di kita, dan melihat masyarakat kemudian menderita kan juga tidak sanggup juga di kita. Masa nanti juga kalau Paman berdiam diri aja COVID kan di mana-mana tidak memberikan bantuan, itu juga lucu, hanya menghimbau, karena sementara program resmi dari pemerintah itu juga terbatas untuk itu. Jadi justru istilah saya itu niat baik Paman yang membantu orang yang saat itu sedang kesulitan, dan kita semua memahami kondisi itu, tapi kemudian direkonstruksi oleh 02 itu politik uang. Ya, saya terharu kenapa? Karena memang berdasarkan fakta hukum ya, yang ada pada kita, yang kita kumpulkan ya, baik dalam kerangka fakta hukum itu menghadapi laporan dari pasangan 02, ataupun dalam tanda petik ya kita mencoba menginventarisir juga sejumlah fakta hukum yang nanti bisa digunakan juga untuk melaporkan baik itu kantor maupun persoalan baru yang muncul. Tetapi beliau mengatakan bersabar aja. Sebenarnya yang saya katakan tadi ini juga membuat kita terharu, karena sedemikian banyak arus bawah yang juga di samping menghubungi ketua tim pemenangan, itu juga menghubungi kita secara pribadi, ayo Pak balas gitu ya, tolong dibalas.
Tapi sekali lagi, kalau kita secara profesional hukum, tentu tidak ada masalah dalam konteks kantor membalas dan jawab-menjawab ya di dalam satu laporan. Tetapi ada pertimbangan yang lebih mendasar lagi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Tim Pemenangan tadi. Jangan sampai ya hukum itu justru digunakan untuk membuat keruh suasana masyarakat kita. Ya, karena dalam konteks saya ya, yang saya belum guru besar saya ini ya, itu mengatakan bahwa melihat hukum itu tidak hanya melihat pasal saja, tetapi juga melihat spirit dari pasal itu, ya, legal spirit dari undang-undang itu, atau bahkan nilai-nilai spiritual dari undang-undang itu. Sehingga pada saat kita memandang hukum itu secara holistik, secara utuh, maka kelemahan yang ada di dalam pasal itu kita gunakan atau tidak, itu kita kembalikan lagi kepada dasar dan jiwa dan spiritual hukum itu. Oleh itu, pada dasarnya undang-undang pilkada itu beserta ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratifnya adalah punya basic, punya dasar, di situ adalah mengembangkan demokrasi yang sehat. Pada saat kemudian konsepnya mengembangkan demokrasi yang sehat, maka nilai spiritualnya yaitu ada pada Pancasila kita. Di situ ada aspek ketuhanan dan itu menjadi kental di dalam masyarakat kita karena masyarakat kita ini religius. Di situ ada peri kemanusiaan di situ. Di situ ada permusawaratan di situ. Di situ ada nilai keadilan bagi semua masyarakat kita. Oleh karena itu sebenarnya pada saat mau menerapkan hukum atau memakai hukum itu untuk menyerang orang lain atau bertahan, kita harus kembalikan ke sana. Oleh karena itu saya sering katakan dalam konteks studi hukum, maka kalau jenjang-jenjang sarjana hukum saja berpikir hanya pasal, maka mestinya yang sudah strata 2, strata 3, apalagi seorang guru besar ya, itu mesti berpikir secara holistik dan menggunakan hukum itu untuk kebaikan di dalam kehidupan itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya